Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas soal KSNP Informatika tahun 2021 nomor 3 ya. Nah, soalnya di sini terdapat 6 orang bernama A, B, C, D, E, dan F yang memberikan pernyataan berikut. Pernyataan A, C bohong. Pernyataan B, A jujur. Pernyataan C, 3 orang di antara kami bohong. Pernyataan D, 4 orang di antara kami jujur. Pernyataan E, F bohong. Pernyataan F, D bohong. Sebutkan orang yang jujur, urutkan sesuai abjad. Nah, di sini ada petunjuk. Tuliskan jawaban dalam huruf kapital tanpa spasi. Sebagai contoh, jika menurut kalian yang jujur adalah B, D, dan C, maka kalian harus menuliskan jawaban B, C, D ya. Jadi kalau di samping kita harus bisa menemukan jawabannya, kita harus teliti, yaitu menjawab sesuai permintaan yang diminta. Ini harus sesuai dengan abjad ya. Baik, kita bahas nomor 3 ini ya. Jadi kalau kita perhatikan masing-masing pernyataan nih, misalnya pernyataan yang pertama, pernyataan A ya, C bohong. Jadi kita asumsikan bahwa jika A jujur, maka A mengatakan bahwa C bohong. Maka kita dapat menuliskan di sini jika A maka C bohong atau tidak C ya. Jika A maka tidak C. Tidak C. Tidak C itu kita beri lambang ingkaran ya. Jika A maka tidak C. Nah, terus berikutnya kita gunakan pernyataan yang kedua, yaitu apa? B. Jika B maka A. Nah, boleh. Jika B maka A. Atau berkaitan dengan ini, jika A maka ingkaran C. Di sini B mengatakan A jujur. Mengatakan A jujur. Nah, B mengatakan bahwa A jujur, maka akan berakibat jika A maka maksudnya jika A jujur maka B-nya juga jujur. Kenapa? Karena B mengatakan bahwa A jujur, artinya mengatakan sesuatu yang benar ya. Maka boleh kita tulis di sini yaitu jika A maka B. Nah, oke. Terus berikutnya B mengatakan A jujur. Oh, berarti boleh kita buat di sini yaitu apa? Jika B maka A. Ya, ini harus hati-hati ya. Oke. Terus berikutnya B mengatakan A jujur. Sedangkan A mengatakan C bohong. Oh, berarti boleh juga kita buat yaitu apa? Jika B maka ya C bohong, berarti jika B maka tidak C. Ya, kita tulis ini. Jika B maka tidak C. Yaitu dasarnya apa? Dasarnya ini. B mengatakan A jujur. Sementara jika A jujur, A itu mengatakan bahwa C bohong. Oh, berarti kalau B berarti C bohong, atau jika B maka tidak C. Oke. Terus berikutnya yaitu pernyataan C. Pernyataan C ini mengatakan 3 orang di antara kami bohong. 3 orang di antara kami bohong itu sama artinya 3 bohong, berarti sisanya adalah jujur. Berarti saya tulis di sini 3 jujur dan 3 bohong. Oke. Terus berikutnya pernyataan D. Pernyataan D itu mengatakan 4 orang di antara kami jujur. Berarti 4 jujur, nah, sisanya yang 2 ya, 2 bohong. Terus berikutnya pernyataan E. Nah, perhatikan ini, pernyataan di sini itu A, B, C berkaitan, terus yang bawah ini E, F sama D ya, yang berkaitan langsung. Berarti kita tulis di sini E. Jika E maka F bohong. Oh, berarti dapat kita tulis karena jika E
maka tidak F, atau F tidak jujur. Jika E maka tidak F. Terus berikutnya, jika E maka F bohong, sementara F itu mengatakan D bohong. F bohong, F ini mengatakan D bohong, berarti D itu yang sebenarnya adalah jujur. Berarti dapat kita tulis yaitu jika E maka D. Jika E maka D. Kenapa? Karena ini tadi F bohong, sementara F itu mengatakan D bohong, berarti karena F-nya bohong, berarti D-nya sebenarnya adalah jujur ya. Jika E maka D. Nah, berikutnya yang paling bawah F maka D bohong, berarti di sini jika F maka lingkaran D. Ini F, terus maka lingkaran D. Maka lingkaran D ya. Oke, jika F maka lingkaran D. Ya, terus berikutnya untuk ini yang terakhir ya berarti ini, atau nanti kalau ada ya kita tambahkan ya. Nah, sekarang kita buat yang ekuivalen. Jadi ekuivalen itu kalau implikasi ekuivalen dengan kontraposisi ya. Jadi kalau ada pernyataan jika P maka V, maka pernyataan yang ekuivalen itu adalah lingkaran V maka lingkaran P ya. Jika hujan maka banjir, maka senilai dengan pernyataan jika tidak banjir maka tidak hujan. Nah, di sini kita beri tanda ekuivalennya. Tanda ekuivalen itu yang garis 3 ya. Garis 3 ekuivalen. Nah, ini ya. Oke, ini ekuivalen dengan apa? Nah, tentu saja nanti ekuivalennya yaitu bentuknya adalah kontraposisinya ya. Kontraposisinya ini saya tulis dulu, ini lambang ekuivalennya. Ekuivalen itu yaitu pernyataan yang nilai kebenarannya sama, yaitu kontraposisi. Ya, ini kontraposisinya ya tinggal kita balik, berarti jika A maka lingkaran C, kontraposisinya lingkaran yang belakang, berarti lingkaran dari C, maka lingkaran A. Berarti dapat kita tulis, nah, tinggal kita copy saja ini. Nah, kita tulis ini ya. Di sini adalah lingkaran C, maka ya, lingkaran yang depan berarti lingkaran A. Apa lingkaran C berarti C ya, salah nih ya. C maka lingkaran A. Oke, terus berikutnya yang A maka B, berarti nanti bentuknya ya lingkaran B maka lingkaran A ya. Copy saja. Di sini adalah lingkaran B maka lingkaran A. Nah, bawahnya berarti lingkaran A maka lingkaran B ya. Lingkaran yang belakang maka lingkaran yang depan, berarti ini A. Di sini adalah B. Nah, ya, ini hapus. Ya, ini lingkaran. Ya, ini ada implikasinya. Implikasinya itu tanda anak panah. Ya, oke. Terus berikutnya ini berarti C lingkaran maka lingkaran B. Nah, ini ya. Lingkaran C berarti C maka lingkaran B, berarti ini B. Nah, berikutnya yang ini lingkaran F maka lingkaran C. Lingkaran E maksudnya ya sini. Di sini lingkaran F, berarti ini lingkaran F yaitu F.
maka ingkaran E. Ya, terus berikutnya di sini E maka D, berarti di sini adalah ingkaran D. Ingkaran D. Maka ingkaran E. Maka ingkaran E. Nah, satu lagi yaitu ingkaran D, berarti di sini adalah D. Maka ingkaran F. Maka ingkaran F. Itu sudah selesai ya. Jadi nanti pernyataan-pernyataan yang kita gunakan yaitu adalah jika A jujur maka C tidak jujur, jika A jujur maka B jujur, jika B jujur maka A jujur, jika E jujur maka F tidak jujur. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang benar berdasarkan data yang ada di soal nomor 3 ya. Nah, pernyataan A maka ingkaran C itu nilai kebenarannya sama, ekuivalen dengan pernyataan C maka ingkaran A ya. Berarti apa artinya? Kalau C jujur maka A tidak jujur. Begitu seterusnya ya dari pernyataan-pernyataan yang ini. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di sini ada pernyataan ini, ada kelompok di sini. Ada ABC ini berkaitan langsung, terus yang di bawah itu DEF juga berkaitan langsung. Artinya apa? A dan E sebenarnya tidak berkaitan langsung. Nah, berkaitan dengan itu, maka kita bisa mengerjakan ini, menganalisanya dengan asumsi-asumsi. Misalnya kita ambil dari kelompok yang atas A, B, misalnya A jujur atau B jujur, atau asumsikan A-nya tidak jujur, begitu seterusnya. Nah, nanti pasangkan dengan yang bawah. Kita juga bisa pakai E atau F ya. Boleh kita asumsikan E jujur misalnya, atau F jujur, atau sebaliknya E tidak jujur dan seterusnya. Nanti yang benar itu pasti tidak ada pertentangan. Tapi kalau yang salah, nah, ada pertentangannya. Nah, sekarang coba kita lihat saja. Baik, kita asumsikan yang pertama. Yang pertama itu kita asumsikan misalnya A jujur, F jujur ya. Kita coba aja ini nomor 1 lah. Nomor 1 A jujur, F jujur. Nah, berarti nanti ya, A sini A jujur, F jujur ya. Sekarang lihat nih. Berdasarkan pernyataan yang pertama, jika A maka ingkaran C. Itu artinya kalau A-nya jujur berarti C tidak jujur, berarti C di kelompok sebelah kanan. Jika A maka B, berarti B jujur. Berarti di sini B di kelompok sebelah kiri. Terus berikutnya, jika B maka A, benar. B maka ingkaran C, benar. Terus berikutnya, di sini F jujur. Jika F maka ingkaran D. Berarti ingkaran D, berarti D-nya tidak jujur, berarti D di sebelah kanan ya. Nah, sampai sini kita udah tahu bahwa ada A, B jujur sama F, terus C, D tidak jujur. Berarti tinggal satu orang lagi yaitu E. Nah, yaitu E. Coba kita perhatikan ini F yang mengaitkan dengan E. F maka ingkaran E. F maka ingkaran E. Jika F maka ingkaran E, berarti E-nya di sebelah kanan. Nah, ya kan? Jika F maka ingkaran E, berarti E tidak jujur. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini itu gimana ini? C itu mengatakan bahwa 3 jujur dan 3 bohong. Nah, ini sesuai pernyataan C. 3 jujur, 3 bohong. Nah, tetapi di sini C berada di kelompok tidak jujur. Kalau C mengatakan benar, yaitu 3 jujur dan 3 bohong, berarti C letaknya bukan di sini. Harusnya C-nya di sebelah kiri sini ya, sebelah kiri sini ya. Nanti kalau C-nya di sebelah kiri, maka C-nya jadi salah. Kenapa? Karena yang jujur ada 4. Berarti asumsi yang pertama ini
salah ya, artinya ada pertentangan di sini ya. Posisi C yang berada di sebelah kanan tapi sebenarnya C-nya benar, berarti asumsi yang pertama salah. Oke, kita asumsikan yang kedua, misalnya apa, misalnya A jujur, E jujur misalnya. A jujur, E jujur. Berarti nanti A di kelompok sebelah kiri, E di kelompok sebelah kiri. Ikutin. Jika A maka tidak C, berarti C di sebelah kanan. Karena tidak C tidak jujur. Jika A maka B, B-nya sebelah kiri. Nah, sini B. Terus jika B maka A ya sama. Jika B tidak C, sesuai. Terus E. Jika E maka tidak F. Oh, berarti F-nya di sebelah kanan. Jika E maka tidak F. Jika E maka D, berarti D sebelah kiri. Ya, udah selesai. Di sini ada A, B, E, D, jujur, dan CF tidak jujur. Oh, berarti asumsi yang kedua ini benar. Berarti nanti yang jujur ada 4, yaitu apa? A, B, E, D. Ini tidak bertentangan karena D mengatakan apa? 4 orang di antara kami jujur. Oh, berarti memang D itu benar. Ya, ada 4 orang. Nah, sekarang coba kita buat asumsi yang lain. Misalnya apa? Misalnya B jujur sama E jujur misalnya. Berarti nanti, perhatikan ini benar ya yang kedua ini. Nah, terus yang ketiga yaitu B jujur. B jujur berarti B sama E. Sama E. Sekarang lihat B. Jika B maka A. Oh, berarti di sini A di sebelah kiri. Nah, jika B maka A. Terus berikutnya, jika E. Jika E maka D. Nah, berarti ini D. Nah, terus, jika B maka A, jika E maka D. Nah, berikutnya kita lihat dari sini ya, dari yang ini pernyataan E maka ingkaran F. E maka ingkaran F ya, yang ini. E maka ingkaran F. Ya, dari pernyataan yang E maka ingkaran F, ini E, maka ingkaran F berarti F di sebelah kanan ya, F di sebelah kanan. Nah, sekarang perhatikan di sini. Sudah ada A, B, oh ini apa ini? Ini D ya tadi ya, salah. A, B, terus D, E, F berarti tinggal C. Nah, tinggal C. C itu apa? C itu mengatakan 3 orang di antara kami bohong. 3 orang di antara kami bohong. Di sini yang jujur sudah 4. Nah, tidak mungkin akan mencapai 3 orang yang bohong. Jadi paling ada 2 orang. Oh, berarti kalau begitu C-nya tidak benar atau C-nya adalah bohong ya. C-nya di sini ya. Sehingga nanti yang benar, yang jujur ada 4, yaitu apa? B, A, E, D. Perhatikan, ini sesuai seperti asumsi yang kedua ya. Begitu seterusnya, kalau misalnya kita mencoba yang lainnya, nanti karena ini ABC kan berkaitan langsung, terus E, F, D juga berkaitan langsung. Jadi boleh mengasumsikan, maka nanti jawaban akhirnya pasti akan sama, yaitu apa? Yang benar adalah B, A, E, D. Kalau kita urutkan sesuai abjad, berarti nanti jawabannya yaitu ya apa? Diurutkan tanpa spasi, yaitu A, terus B, terus D, terus E. Ini adalah jawaban untuk nomor 3. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.